Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lutin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ketakutan yang paling aku takuti yang akan menimpa umatku adalah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi Rasulullah punya ketakutan. Di antara ketakutan Nabi Muhammad yang paling dia takuti itu in akhwafa, itu dia isim ta'zim namanya, superlatif kalau di bahasa Inggris ya. Jadi yang paling takut lah. Di antara sekian banyak ketakutan, yang paling ditakuti menimpa umatku, Rasul bilang adalah kalau umatku melakukan praktek kaum Nabi Lut. Apa itu? Kalau bahasa sekarang yang gampang biar cepat, LGBT lah. Kalau praktekkan itu adalah perkara yang paling ditakuti. Karena itu merupakan warisan ya kaum terdahulu yang pernah diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat yang hebat. Nanti Bapak buka di surat Al-A'raf ayat 81 82 itu ya. Allah berfirman, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Ya. Nabi Lut pernah menyampaikan ya kepada kaumnya itu tentang perbuatan LGBT itu ya. Ya dalam bahasa lainnya liwat itu dari kata lut ya. Atau lesbian, homo, gitu-gitulah. Sekarang orang gampangnya LGBT ya, untuk memudahkan komunikasi itu. Nabi Lut bilang, kalian ini melakukan perbuatan fahisyah. Ya fahisyah itu ya LGBT itu. Yang belum pernah seorang pun sebelum kalian ini melakukan perbuatan itu. Jadi sebelum zaman Nabi itu belum pernah ada, nggak pernah ada perilaku semacam itu. Ya. Perilaku yang sangat hina. Yang Rasul bilang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la'anallahu man amila amalan qaumi Lut, 3 kali. Rasul bilang Allah akan melaknat orang yang praktekkan ibadah, mempraktekkan perilaku kaum Nabi Lut 3 kali. Maknanya begitu hebatnya perbuatan itu. Sampai nanti Bapak buka di surat Al-Hud ya. Surat Al-Hud ayat 82, 84. Bagaimana hukuman Allah berikan kepada kaum Nabi Lut ini. Allah berfirman, falamma ja'ahum amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha bihajaratin min sijilin mandudin musawwamatin inda rabbika. Ketika datang musibah ya, yang akan ditimpakan pada kaum Nabi Lut itu ya, musibah yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, saking durjananya perbuatan itu, Pak. Wa ja'alna
safila. Allah putar balik tuh tanah yang ada di bawah naikin ke atas, yang di atas taruh ke bawah. Dibalik, Pak. Jadi kalau di bawahnya lumpur naikin ke atas, rupanya tenggelamkan semua. Tanah di bawah dinaikkan ke atas. Enggak cukup dengan itu. Allah bilang, wamtorna alaiha, dan aku kirimkan hujan batu, bukan air, bukan batu es, bukan. Kita hujan batu es sudah sering ngalamin ini. Hujan batu min sijilin mandudin usawwamatan alaiha. Jadi hujan batu yang terbakar panas. Kalau Bapak kemarin lihat gunung Semeru meletus tuh ya, ada percikan batu yang terbakar itu. Itulah batu yang pernah ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom tuh. Batu yang dari letusan gunung itu yang menyala itu, Allah gambarkan di surat Al-Hud. Di Bapak buka betapa hebatnya siksaan yang dialamatkan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Min sijilin mandudin, batu yang terbakar panas tuh. Dan hebatnya batu itu tertulis nama-nama orang yang akan ditimpakan. Luar biasa. Kaum Nabi Lut itu bukan hanya dibalikan orangnya, tanahnya itu, tapi orangnya ditimpa dengan batu yang terbakar dan ada tulisan nama orang tersebut. Sehingga satu kampung, satu desa, satu kota, satu negeri habis semua. Ada dalam riwayat lain, ada orang selamat karena dia tidak ada di luar negeri itu, Pak. Di luar, Pak. Ya, sedang merantau, sedang bepergian safar tuh, dia lagi pergi. Dan itu lama, bukan hari itu, besoknya atau lusanya betul lah, atau minggu berikutnya. Datang ke kampung halaman itu kan mendengar ada bencana, dia datang nengokin, ya. Begitu melangkah ke perbatasan kakinya tuh, datang batu itu dan jatuh dia. Saking hebatnya, Pak. Sampai kata Al-Walid bin Abdul Malik, dia khalifah ya di zaman Abbasiyah. Dia cerita, "Lau anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabarulutin ma dhanantu anna zakaran ya'lu zakaran." Kata Walid bin Abdul Malik, kalau sekiranya Allah tidak ceritakan perkara ini, ya, perkara kaum Nabi Lut ini dalam Quran, maka aku tidak akan pernah menyangka ada seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Nggak pernah tahu. Nabi Muhammad itu tidak tahu kalau tidak diceritakan Allah dalam Quran. Kita pun nggak tahu kalau tidak baca Quran. Ya. Karena perilaku LGBT kan baru abad 20 ini aja, Pak. Dulu mungkin ada, tapi tidak diekspos. Kita baru tahu di akhir abad 20 ini. Al-Walid bilang, kalau Allah nggak cerita di Quran, saya nggak akan pernah tahu. Dan gak pernah menyangka ada laki-laki senang dengan laki-laki. Dalam kitab Rawaiul Bayan, ya, Syekh Ali As-Sabuni cerita tentang kelakuan perilaku LGBT ini, ya, yang sangat menjijikan. Bahkan kata dia, saya tidak pernah menemukan seekor hewan pun, ya, yang mau menyetubuhi sesama jenis. Pernahkah kita menyaksikan kambing laki-laki menyetubuhi kambing laki-laki? Gak pernah. Atau seekor kucing laki-laki, kucing jantan menyetubuhi kucing jantan juga? Gak pernah. Hewan pun tidak mau melakukan itu. Kenapa manusia durjana ini mau melakukan perbuatan semacam itu? Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya angkat karena sekarang ini kita harus berduka cita tentang RKUHP yang baru saja disahkan. Rancangan kitab, ya, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP rancangannya. Di dalam rancangan itu sebetulnya sudah ada perkara
perilaku cabul terhadap sesama jenis sudah perkara itu. Ya. Tapi ketika disahkan di parlemen kemarin lusa itu, bab itu dihilangkan. Maknanya apa? Maknanya pelaku cabul sesama jenis tidak bisa dipidanakan karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada pasalnya. Maknanya apa? Maknanya mereka boleh melakukan perbuatan cabul sesama jenis sebebas-bebasnya karena tidak akan dipidanakan. Orang zina bisa dipidanakan sekalipun hukumannya ringan sekarang. Orang kumpul kebo bisa dipidanakan ringan. Orang berjudi bisa dipidanakan. Orang minuman keras bisa dipidanakan. Ya. Tapi kenapa perbuatan cabul sesama jenis tidak bisa dipidanakan? Apakah karena alasan menjaga HAM, membela HAM? Tidak, Pak. Kalaupun ada HAM, Islam membolehkan, tapi dalam rangka pengobatan sifat atau perilaku seksual yang menyimpang tadi. Kan itu merupakan penyakit, Pak. Dulu, sekarang di WHO sudah tidak ada penyakit tentang LGBT. Tidak disebutkan itu sebagai penyakit. Bahkan di Depkes negeri kita pun sudah dihapus itu tentang LGBT sebagai penyakit. Maknanya apa? Maknanya itu merupakan perkara biasa sebagai apa? Kesenangan. Ini menjadikan kita risih, Pak, sebagai umat Islam. Karena dalam pandangan Islam, LGBT itu perilaku yang menyimpang, yang hukumannya berat, Pak. Bukan di akhirat sana, Pak. Kita wallahu alam tidak tahu di akhirat nanti ya. Di dunia. Ya. Dan kata Rasulullah dalam hadis Imam Baihaqi itu dia ceritakan, lam yadharil fahishatu fi qaumi qattun yu'linu biha. Tidak ada perilaku perbuatan yang bejat dalam pandangan Islam itu seperti itu, ya. Kecuali Rasul bilang illa fashawihimul auja allati lam takun fi aslafihim. Kecuali Allah akan timpakan berbagai musibah penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nih, Pak, ancaman perilaku LGBT itu, Pak. Allah akan timpakan ya sebuah peristiwa penyakit, musibah, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, min aslafin itu sebelumnya belum pernah terjadi, akan terjadi dengan alasan LGBT. Maknanya apa? LGBT menjadi magnet. Datangnya bencana, datangnya musibah, datangnya penyakit. Saya kutip dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi. Jangan cerita tentang LGBT-nya, perilaku LGBT itu yang menjadi tubuh itu. Kata beliau, kalau kita mencium sesama laki-laki itu, ada syahwat, terbesit syahwat itu, Pak. Kadang-kadang kita kan suka ketemu teman lama tuh ya, pelukan ya, kadang mencium gitu. Kalau itu ada rasa syahwat, ya, kata beliau, dia pun mengutip hadis sebetulnya, tidak akan Allah akan timpakan hukuman di hari kiamat nanti selama 1000 tahun sekali kita memeluk, ya, mencium sesama jenis dengan syahwat, hukumannya 1000 tahun. Oleh karena itu hati-hati, Pak. Kita boleh berpelukan tuh ya, ketemu teman lama, tapi jangan sering-sering. Kemarin udah pelukan, sekarang pelukan lagi. Kemarin ada masalah, pelukan lagi. Jangan. Takut nanti terbersit syahwat. Apalagi ganteng, gagah nih yang dipeluk ini, wah, klimis kan, wah, cantik, gagah. Takut terbersit syahwat. Lah, itu ada hukumannya, ya. 1000 tahun, Pak. Lama 1000 tahun itu, Pak. Ya, hukumannya. Atau kata beliau masih dalam
tankil qaul. Jika seorang laki-laki meraba, ya, laki-laki itu dengan syahwat, meraba apa saja lah bagian tubuhnya itu, apa pipinya, tangannya, pahanya, punggung, kakinya, meraba-raba itu ya, ada syahwat, ya, kata beliau, maka tidak akan ada air yang bisa mensucikannya. Bahkan seluruh air samudera digunakan untuk mandi, maka tidak akan suci dia. Dia tambahkan lagi, Pak, juga dari hadis kata Imam Nawawi, kalau kita hasrat sama jenis itu, Pak, kita tidak melakukan menyetubuhi, Pak, enggak, tidak bersetubuh. Ini ada orientasi seksual, ya, kepada sesama jenis, seneng menyentuh, ada syahwat tuh ya, atau ngebayangin tuh, Pak, ngebayangin dengan laki-laki, ya, nauzubillah tentunya ya, kita ngebayangin sama jenis tuh karena habis lihat film, lihat tayangan, ada kiriman dari teman WA, ada gambar begitu, ya, filmnya tuh, lalu kita terbersit tuh, ya, mungkin udah merasa bosan dengan wanita, ya, coba, alasannya banyak, biasanya kesendirian, gak pengaruh lingkungan tuh, macam-macam. Ada orientasi itu, pikiran semacam itu, apa kata beliau? Arsy bergetar seketika, Pak. Harus bergetar jika ada seorang hamba Allah memiliki orientasi seksual menyimpang seperti itu. Bergetar dan langit akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada Allah, ya Rabb, tolong Kau perintahkan kepada kami langit untuk menyambar hamba-Mu itu dengan kilat. Mereka melakukan perbuatan tercela itu, berorientasi itu, Pak. Langit minta pada Allah, minta petunjuk, minta perintah untuk bisa menyambar orang yang berorientasi seperti itu. Lalu kata beliau, bumi pun sama, berteriak minta kepada Allah, ya Rabb, perintahkan kepada kami untuk menelan orang yang melakukan perbuatan tercela ini. Saking hebatnya itu, Pak. Nah sekarang kita di masyarakat kita, ya, dengan diberikan ruang bukan merupakan tindakan pidana itu, ini orang akan berbondong-bondong, akan banyak orang mengikuti perilaku semacam itu. Saya kemarin juga dikirimin WA tuh, dia punya rating tuh, ya, yang tertinggi di provinsi mana tuh, ya, pelaku LGBT itu, ya, nauzubillah, ternyata tempat kita tinggal yang paling besar persentasenya dari 7 provinsi di negeri kita. Ngeri, Pak, ngeri. Provinsi kita termasuk yang terbesar di Nusantara, ya. Ini peringatan bagi kita. Lalu bagaimana tindakan kita? Kita punya anak, mungkin diri kita bisa selamat, anak kita, cucu kita, arahkan mereka, bimbing mereka, tunjukkan bahwa ini perilaku menyimpang, dosanya sangat besar dan merupakan warisan kaum terdahulu yang pernah diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat yang hebat, bukan di akhirat tapi di dunia. Kita nggak boleh bosan terus mengingatkan anak cucu kita untuk berperilaku normal, ya, seperti layaknya laki-laki atau seperti layaknya perempuan. Kalau ada ciri-ciri tanda-tanda pada anak cucu kita tuh, ya, perilaku menyimpang ini, kemayu, kecewe-cewean, ya, yang laki-laki, yang perempuan kelaki-lakian, cepat terapi, ya, obati sesegera mungkin, ya, secepatnya. Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan, membimbing bagaimana cara menangani anak cucu yang berperilaku semacam itu. Contoh saja,
Kalau laki-laki kayak perempuan, kasih dia mainan perang-perangan. Ya. Kalau perempuan ke laki-laki kasih dia mainan boneka yang gampang. Gitu. Ada banyak tuntunan Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bagaimana menangani anak cucu yang berlaku semacam itu. Karena itu tentu saja kita sebagai anak bangsa semuanya menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk ya, pada kita, kepada para pemimpin-pemimpin kita tuh ya, agar mereka faham, mengerti. Mungkin mereka sudah mengerti ya. Banyak di antara mereka ulama-ulama besar, tokoh-tokoh, tapi mungkin Allah belum memberikan petunjuk hidayah atau memberikan keberanian untuk menyampaikannya ya. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan kau yang dan bukan jalan kau sesatkan, dan lindungi bangsa kami ya, anak bangsa kami, keturunan kami semua, lindungi ya Allah, agar tidak tersesat melakukan perbuatan LGBT yang tercela. Karena memang luar negeri senang kalau kita ya tumbuh subur, Pak. Tidak kurang dari seorang utusan Amerika Serikat, duta besarnya tuh ya, mempengaruhi bagaimana sistem hukum kita dipengaruhi mereka tuh. Jessica Stern sekalipun tidak batal tidak jadi datang ke Rusia, tapi perwakilannya ya di Indonesia banyak dia yang membela itu. Dulu orang malu-malu Pak untuk melakukan praktek LGBT itu malu. Ya. Sekarang nggak ada merasa malu, terang-terangan dia terbuka. Saya sering berjalan-jalan di mall itu, mereka udah nggak teling-aling-aling lagi. Mereka pelukan sama laki-laki, jalan beriringan, makan suap-suapan. Apalagi kalau jalan-jalan ke mall, perhatikan ya kelompok-kelompok semacam ini mengkhawatirkan. Itulah yang kemudian kita berpikir, jangan-jangan Allah memberikan panjar musibah ini sebagai bentuk hukuman kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya, kita semua nih senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, agar tidak terbersit dalam pikiran kita perilaku menyimpang kaum Nabi Lut itu. Itu saja. Bila bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.